Semakin lirih suara terdengar, mengapa dunia tak adil? Luka yang basah masih terasa, tak ada maaf sempat terucap. Aku hanya ingin merasakan damai. Jiwa yang tertawa, aku memaafkan hati yang Oke guys, sekarang kita berada di pemakaman Pramudia Anantatur yang berada di tempat pemakaman umum Karet Tufa. Pramudia Anantatur adalah seorang sastrawan yang mulai terkenal pada tahun 1950, terutama ketika beliau menerbitkan sebuah karya yang berjudul Rumah Gerilya. Di puncak ketenarannya, beliau mulai menulis sebuah karya tetralogi buru yang terdiri dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Selain itu, terdapat karya sastra lainnya berjenis novel dan roman karya Pramudia Anantatur, diantaranya yang pertama Bukan Pasar Malam, Gadis Pantai, Arus Balik, dan Aros Dedek. Lalu, karya sastra berbentuk cerpen, yaitu Cerita dari Blora, Subuh, Mata Pusara, dan Cerita dan Jakarta. Karya sastra non-fiksi diantaranya Indonesia Menggugat tahun 1976 edisi teks Soekarno, Panggil Aku Kartini Saja 1962, lalu Aku Ingin Lihat Semua Ini Berakhir tahun 2008 pasca Pramudia Anantatur wafat. Pramudia Anantatur lahir di tengah keluarga sederhana di Blora, Jawa Tengah sebagai anak sulung dari 8 bersaudara. Awalnya, nama lengkapnya Pramudia Anantamastur, kemudian disingkat menjadi Tur sebagai nama keluarga. Ayahnya, Mastur, seorang guru kejawen dari Kediri, dan ibunya Siti Saidah, putri tokoh agama dari Rembang yang dulu murid ayahnya. Namun, masa kecil Pramudia tidak berjalan mudah. Secara fisik ia lemah dan dalam dunia pendidikan pun ia menghadapi banyak tantangan. Berulang kali ia tidak naik kelas hingga ayahnya memutuskan untuk menghentikan sekolah formalnya dan mengajarnya sendiri di rumah. Setelah 1 tahun belajar di rumah, Pramudia kembali ke sekolah dan akhirnya menamatkan pendidikan dasarnya. Dari masa kecil yang penuh tantangan inilah terbentuk pribadi Pramudia Anantatur, seorang pejuang kata-kata yang kelak menggetarkan dunia lewat tulisan-tulisannya. Setelah ibunya meninggal, ia ke Jakarta bersama pamannya untuk membantu ekonomi keluarga. Di sana, ia masuk sekolah taman siswa dan bekerja sebagai juru ketik di kantor berita Jepang. Walau tidak suka bekerja untuk penjajah, ia melakukannya demi adik-adiknya. Sekolahnya dibubarkan Jepang, namun ia tetap semangat belajar dan mulai tertarik pada sastra. Ia lalu melanjutkan pendidikan stenografi di Chow Sang-min dan lulus pada Mei 1945. Setelah itu, ia masuk Sekolah Tinggi Islam Dondang Dia dan mempelajari ilmu humaniora seperti filsafat, sosiologi, dan psikologi. Pramudia Anantatur memulai karirnya sebagai juru ketik di kantor berita Jepang, meski sebenarnya ia tidak suka bekerja untuk penjajah. Di sela pekerjaannya, ia mulai menulis dan mengirimkan karyanya ke media. Setelah Indonesia merdeka, ia aktif menulis cerita dan novel bertema perjuangan rakyat dan ketidakadilan sosial. Ia juga terlibat dalam dunia jurnalistik dan organisasi kebudayaan Lekra.
Akibat keterlibatannya itu, ia ditangkap dan dipenjara selama 14 tahun di Pulau Buru tanpa pengadilan. Di dalam penjara, ia tetap berkarya dan menulis tetralogi Bumi Manusia yang kemudian terkenal secara internasional. Walau karyanya sempat dilarang di Indonesia, ia mendapat banyak penghargaan dari luar negeri. Setelah dibebaskan, ia tetap menulis hingga akhir hayatnya pada tahun 2006, dan kini dikenang sebagai salah satu sastrawan terbesar Indonesia. Kegemaran menulis tak pernah berhenti, meski Pramoedya Anantatur sudah tua. Dalam menulis, ia dikenal sebagai sosok yang berani dan penuh dengan kisah tragis dan dramatis. Itulah yang membuatnya dikenang oleh banyak orang. Semangat penulisnya tetap hidup hingga akhir hidupnya, menghasilkan banyak karya. Namun, kebiasaan merokok dan kondisi tubuh yang menurun karena usia membuat jantungnya melemah dan ia mengalami sesak napas. Pramoedya didiagnosis menderita radang paru-paru. Pada 30 April 2006 pukul 8.55, Pramoedya Anantatur meninggal dunia pada usia 81 tahun. Rumahnya dipenuhi orang yang datang melayat. Meskipun ia dikenal sebagai sosok yang penuh perlawanan dan pemberontakan, semangat itu tetap hidup dalam dirinya hingga akhir hayat. Dengan kata-kata terakhirnya, akhiri saja saya, bakar saya sekarang. Pramoedya Anantatur adalah penulis besar Indonesia yang karya-karyanya punya pengaruh kuat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ia dikenal karena tulisan-tulisannya yang berani membahas ketidakadilan, penjajahan, dan perlawanan terhadap penindasan. Lewat buku-bukunya, terutama tetralogi Bumi Manusia, Pramoedya berhasil membuka wawasan banyak orang tentang sejarah dan perjuangan rakyat. Walaupun sempat dilarang di Indonesia pada masa Orde Baru, karya-karyanya tetap dikenal luas di luar negeri dan dipelajari di berbagai universitas. Pramoedya juga menerima banyak penghargaan internasional atas kontribusinya di dunia sastra. Salah satu yang paling terkenal adalah Ramon Magsaysay Award dari Filipina pada tahun 1995 untuk bidang jurnalisme, sastra, dan seni komunikasi. Ia juga menerima Freedom to Write Award dari Organisasi Penulis Internasional PEN, serta beberapa penghargaan dari Eropa atas perjuangannya dalam kebebasan berekspresi. Meski tidak pernah mendapat Nobel Sastra, namanya sering disebut sebagai calon penerima penghargaan itu sejak tahun 1980-an. Semua ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan penghargaan yang ia raih selama hidupnya. Marilah kita menghormati para sastrawan dan karya-karyanya sebagai warisan budaya yang tak ternilai. Lewat cerita, puisi, dan esai mereka, kita belajar tentang sejarah, nilai kemanusiaan, dan semangat perjuangan bangsa. Dengan membaca dan memahami tulisan mereka, kita ikut menjaga suara-suara penting yang mungkin tak pernah terucap di panggung politik atau media massa.
Saya